Makanya kalau ada orang mengatakan, oh kita ini bukan ghibah, tapi sedang membicarakan aib kekurangan seseorang, Anda berarti telah menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Berarti Anda harus mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi. Orang yang mengatakan, wah kita bukan dalam keadaan menghibah loh ya, kita bukan dalam keadaan mengerasani orang loh ini, kita bukan dalam keadaan untuk membicarakan kesalahan orang, enggak. Tapi Anda kadang-kadang ini ada sekarang podcast membicarakan, mendiskusikan orang, dan sampai-sampai mengatakan kita bukan ghibah. Anda telah menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Berarti Anda harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat lagi. Anda berarti murtad, keluar daripada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Murtad itu kayak gitu. Jadi ini sesuatu barang yang telah Allah haramkan. Ini benar-benar ghibah, ini haram, tapi Anda mencoba untuk menghalalkan. Ini fikih, ini bukan main-main. Jadi kalau ada orang, wah yang namanya puasa itu bukan wajib, mubah, haram, Anda mengatakan seperti itu, Anda bisa murtad. Anda harus mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi. Jadi orang berbentuk ghibah, ini perbuatan haram tapi Anda halalkan. Anda mengatakan ini sesuatu yang mubah. Yang wajib Anda katakan sesuatu yang mubah, nggak boleh. Kalau sunnah kita katakan sebagai wajib masih boleh, tetapi wajib disunahkan nggak bisa. Sunnah diwajibkan bisa. Contohnya apa? Wudhu. Mengusap telinga ini hukumnya apa? Sunnah. Tapi kita katakan sebagai wajib. Bagaimana? Boleh. Tapi kalau kita mengatakan bahwa mengusap sebagian kepala ini hukumnya wajib, kita katakan sebagai sunnah, maka tidak boleh. Itu daripada adilahnya, usulnya. Jadi kalau orang ingin memberikan satu bentuk hukum, ambillah dari fikih. Fikih mengatakan ini haram, Anda halalkan, Anda murtad berarti. Fikih mengatakan ini haram, mengatakan ini halal, Anda haramkan, Anda juga murtad. Anda harus mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi. Faliyadzubillah min dalik. Jangan main-main orang itu berfatwa. Jangan membolehkan atau melarang tentang masalah syariat. Anda bukan ulama, Anda bukan penceramah, Anda bukan seorang alim, maka tidak berhak untuk berijtihad. Apalagi jelas-jelas hukum ini sharih, yang jelas, yang mu'tamad, tidak ada kekhilafan, tidak ada perbincangan antara ulama. Yang namanya ghibah ya haram, nggak ada ghibah itu boleh kecuali di 3 perkara tadi. Wallahu a'lam. Nah, dalam hal ini kita harus berhati-hati betul, menghindari segala sesuatu yang sifatnya ghibah. Dan ghibah ini ada rukunnya, ada rukun ghibah. Apa rukun ghibah? Ada orang yang dighibahi, ada mulutnya, ada lisannya yang digunakan untuk menghibahi, ada yang menghibahi, dan ada yang mendengarkan. Jadi ada rukunnya ghibah. Ghibah itu tidak akan bisa sempurna kecuali ada mulut, ada kalimatnya, ada orang yang menghibahi, dan ada orang yang dighibahi, ada orang yang mendengarkan. Lah kalau nggak ada orang yang mendengarkan, nggak terjadi yang namanya ghibah. Oh nggak ada kok yang mendengarkan siapa. Jadi kalau kita ingin termasuk orang yang masuk dalam ghibah, Anda ikut serta untuk mendengarkan. Ikut serta untuk mendengarkan ghibah, termasuk dari golongan orang yang ghibah. Faliyadzubillah min dalik. Banyak hal yang orang ini nggak paham, yang perbuatan-perbuatannya bisa membuat dia ini keluar dari agama Allah. Di antaranya apa? Ada hujan turun, ya dicaci maki hujan, murtad Anda. Wah kurang ajar hujan. Anda kurang ajar hujan. Yang turunkan hujan itu siapa? Allah. Anda katakan kurang ajar hujan, Anda nggak terima dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Faliyadzubillah min dalik. Maka berhati-hatilah seseorang ini berucap. Karena ucapan itu terjadi karena komunitas. Ya, kalau komunitas kita nggak tepat, kita akan terperosok ke jurang yang Allah sesatkan. Faliyadzubillah min dalik. Wan namimah. Adu domba. Ada saudaranya saudaranya lagi bermusuhan, dia ngompor-ngompori ngompor-ngompori dia. Ada saudaranya lagi bertikai, dia ngompor-ngompori. Nah, ini kan banyak sekarang orang-orang ini sok-sokan mau jadi hakim, sok-sokan jadi hakim. Faliyadzubillah min dalik. Ya, sok mau nengahi orang.
Padahal kapasitasnya nggak ada sama sekali. Kalau kita mau menengahi ulama, kelas kita harus qadhi. Ada ulama berselisih, qadhi, hakim yang alim, yang mujtahid. Baca kitab nggak bisa, bahasa Arab nggak bisa. Mau nengahi hukum ulama, nggak masuk akal ya nggak begini. Ada berbeda pendapat di antara ulama masalah ijtihad, bentuk hukum fikih. Kita mau nengahi, tahu diri kita. Nah ini banyak hal yang terjadi di antara kita ini. Orang yang sok-sokan ingin jadi hakim, sok-sokan ingin jadi penengah, seolah-olah dirinya mampu untuk menyelesaikan masalah, padahal tambah membuat runyamnya masalah. Faliyatubillah min dalik. Semoga Allah menjaga kita, tubuh kita semua dari hal-hal yang Allah tidak kehendaki, Allah tidak ridhoi. Masya Allah. Nami mengadu domba, ngadu domba. Jadi ada saudaranya lagi bertikai, dia ngadu domba. Faliyatubillah min dalik. Nah ini kadzib tadi, berbohong itu boleh. Kapan? Di antaranya untuk nengahi begini. Ada orang cerita ke kita, ngerasani saudara kita, oh itu loh orang ini seperti ini, dia suka musuhi saya, terus kita berbohong. Nggak, ada si A datang ke kita membawa cerita si B. Si A cerita, aku dirasani sama si B, katanya saya ini jelek, katanya saya ini ahlu maksiat, katanya saya ini seperti ini. Kemudian si B datang juga memberikan kabar yang sama. Memang si A tuh sukanya begini, si A tuh sukanya begitu. Kita sampaikan kepada si A, enggak kok, si B cerita kepada saya, kamu itu orangnya baik, kamu tuh orangnya soleh, orangnya luar biasa. Masa seperti itu? Iya, ini kan berbohong berarti, keluar dari fakta. Namun tujuannya agar umat Islam ini bersatu, tidak ada pertikaian, tidak ada permusuhan, tidak ada perpecahan, tidak ada qati'ur rahim, tidak ada putus silaturahmi. Bagaimana caranya? Dengan berbohong tadi. Maka boleh dalam syariat. Tetapi bukan taqiyah. Kalau taqiyah beda lagi. Taqiyah ada pemahaman taqiyah, berbohong itu pahala. Berbohong kepada seseorang yang keluar daripada ajaran kita, namanya taqiyah, beda lagi. Itu ada pemahaman yang beda lagi. Ini berbohong agar semua orang ini bisa bersatu. Boleh, agar terhindar perpecahan di antara umat Nabi Muhammad SAW. Wal yaminul kadzibah, dan bersumpah palsu demi Allah. Anda hati-hati ya dengan orang yang sering-sering mengatakan demi Allah ya, wallahi ya, demi Allah. Hati-hati. Ini adalah orang yang suka berdusta. Ciri khasnya orang suka berdusta itu orang yang suka gemar gampang sumpah wallahi, apalagi sumpah menggunakan nama Allah, wallahi ya, demi Allah ya. Tetapi untuk meyakinkan seseorang yang dia ada keraguan atasnya, maka boleh. Tapi demi Allah ini berat. Karena apa? Walaupun jelas orang ini secara kasat mata dia berbohong, secara kasat mata dia ini jelas-jelas salah, tapi dia berbohong menggunakan nama Allah, atau dia bersumpah atas nama Allah, demi Allah saya tidak mencuri misalnya, tapi jelas-jelas indikasi kuat dia memang mencuri. Tapi ketika dia mengatakan demi Allah saya ini tidak mencuri, maka kita wajib percaya. Bahkan orang yang nggak percaya kepada orang yang menggunakan sumpah demi Allah, dosa. Ada orang sumpah kepada kita, Beb, demi Allah Beb, saya nggak mencuri, saya nggak percaya, dosa saya. Karena dia sudah membawa namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana dosanya orang yang bersumpah atas nama Allah digunakan untuk berbohong? Di situ ada kutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kalau sudah sumpah itu biasanya dia nggak yakin dengan dirinya. Dia nggak yakin dengan dirinya, makanya dia menggunakan kata-kata sumpah ya, tenan ya, sumpah ya. Lah ini dia nggak yakin kepada kebenaran dirinya, maka dia embel-embeli dengan kata-kata sumpah tadi. A'udzubillah min dzalik. Wal yaminul kadzibah, sumpah palsu. Wan nadharu bi syahwat, dan melihat sesuatu yang memancing syahwat. Apapun itu. Anda lihat tembok, Anda syahwat, gimana? Termasuk lihat tembok Anda syahwat, orang kelainan, orang yang hypersex, lihat sedikit aja dia udah
syahwatnya naik. Nah, ini termasuk orang yang khamsun yuftirna shaim. Lihat apapun dia syahwat. Karena ada pembahasan tertentu sampai bagaimana dia sange syahwatnya sampai keluar sperma, tapi tidak dengan mubasyarah, tapi tidak dengan sentuhan, hanya dengan penglihatan. Dia melihat sampai dia keluar daripada sperma, batal enggak puasanya. Itu ada di bab yang akan kita bahas secara mendalam di kitab berikutnya. Ini hanya wacana aja. Jadi sangat detail sekali syariat ini, sangat detail sekali. Jadi kalau kita melihat sesuatu perempuan, kita melihat perempuan yang bukan muhrimnya, kemudian kok sampai syahwat, terus kemudian sampai keluar sperma, bukan dengan bimubasyarah, bukan dengan sentuhan, bagaimana? Maka tetap ada hukum yang telah ditetapkan oleh para ulama di kaidah fikihnya. Wallahu a'lam. Ini bisa saya sampaikan di pertemuan yang singkat ini, mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semuanya. Dan tetap setiap jam 4 kita akan laksanakan taklim, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kemudahan, sehingga kita istiqomah sampai menutup hari dengan benar-benar Allah ridho kepada kita. Karena ibadah yang paling agung yang sangat singkat ya majelis taklim. Majelis taklim Anda sebentar duduk di sini, kita bertafakur. Tafakkuru sa'atan khairun min ibadah sanatan. Anda berpikir sejenak perihal Allah Subhanahu wa taala lebih agung daripada kita ibadah selama 1 tahun atau ibadah bertahun-tahun. Jadi banyak hal yang menceritakan perihal orang yang majelis taklim ini luar biasa. Karena diceritakan pula orang yang duduk di majelis taklim ini bisa menghapus dosa-dosa kita yang tidak mungkin diampuni dengan cara bertaubat. Kita bertaubat nggak diampuni oleh Allah, tapi dengan duduk majelis taklim kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti itu. Dan kemudian daripada orang yang duduk di majelis taklim ini lebih afdol daripada mengerjakan 1000 rakaat. Lebih afdol daripada sedekah gunung emas sebesar gunung Uhud. Lebih afdol daripada ibadah selama 1 tahun penuh hanya duduk sejenak di majelis taklim. Subhanallah. Maka saya undang juga segenap ikhwan, rekan-rekan yang ingin duduk majelis taklim. Mudah-mudahan kita setiap hari bisa duduk di tempat ini. Kita insya Allah setelah ini akan melaksanakan berbagi rezeki kepada saudara-saudara kita yang lain, untuk benar-benar merasakan bagaimana orang-orang yang di luar sana lagi kelaparan, yang mereka lagi di jalan mencari rezeki untuk keluarganya. Kita akan berbagi takjil kepada mereka, karena Rasulullah SAW benar-benar menyarankan bagaimana hebatnya seseorang itu ketika mau berbagi kepada saudara sesama manusia, bukan hanya orang yang beriman kepada Allah, tetapi khususnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemenangan di bulan yang mulia ini. Allah tutup usia kita dengan husnul khatimah. Bahkan kemuliaan orang yang memberikan takjil ini, memberikan takjil ketika Sayyidina Ibrahim, Nabiullah Ibrahim, ketika Nabiullah Ibrahim ini beliau setelah usai membangun Ka'bah, maka ditanya bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, aku telah selesai menuntaskan kewajibanku ya Allah, yaitu dengan membangun Ka'bah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kabar kepada Nabiullah Ibrahim, ada pahala yang lebih besar daripada membangun Ka'bah. Ka'bah ini yang digunakan kemanfaatannya luar biasa, menjadi kiblatnya umat Islam, menjadi tempat diampuninya dosa-dosa umat Islam, tempat yang benar-benar diijabah segala doa dengan adanya Ka'bah. Tapi ada yang lebih agung dari Ka'bah, yaitu ketika kita memberikan makanan sesuap saja kepada orang yang kelaparan. Ini lebih agung daripada membangun Ka'bah. Subhanallah. Maka jangan kita sia-siakan waktu yang singkat ini, waktu yang
tidak akan pernah kembali. Nafas yang telah kita hembuskan tidak akan pernah kembali lagi. Nafas yang telah kita hembuskan tidak bisa dibeli dengan mata uang apapun, tidak bisa ditukar dengan perhiasan apapun, sebesar apapun berlian kita, seberat apapun emas kita, nggak bisa untuk membeli satu nafas yang telah kita keluarkan. Maka kalau orang barat mengatakan time is money, waktu itu adalah uang, tapi tidak buat kita umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu adalah segala-galanya. Dengan waktu kita bisa mencari apapun, tapi dengan apapun kita tidak akan pernah bisa membeli waktu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan umur kita umur yang berkah. Setiap nafas yang kita hembuskan tidak pernah kita melupakan Allah, tidak pernah kita melupakan Rasulullah. Allah bantu kita. Setiap nafas hanya memikirkan umat. Setiap nafas memikirkan dakwah di jalan Allah. Setiap nafas kita tetap ingin dicintai oleh Allah. Setiap nafas kita tetap ingin bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa alamana wa sayyidina al-imam al-habib Umar Muhammad bin Hafid wa alamana habibana Ahmad Jamal bin Abu Bakar Bagil wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan besok kita berjumpa lagi pukul 4. Saya sampaikan lagi kepada segenap santri yang ingin berbuka puasa bersama kita, bisa bergabung dengan kita majelis taklim. Kita lanjut berbagi takjil dan kemudian kita berbuka puasa bersama, kemudian dilanjutkan dengan sholat maghrib. Setelah itu usai boleh kembali ke rumah masing-masing. Silahkan bagi mereka yang ingin bertemu dengan kami, duduk bersama kami di majelis ini, kami persilahkan. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rentan melakukan kesalahan. Lantas kira-kira apa yang sampai kita ini tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Apakah dia pezina? Apakah pezina ini dia akan dikeluarkan dari umat Rasulullah? Tidak. Pezina jika bertaubat dia akan diampuni oleh Allah dan dia berhak masuk ke dalam surga. Yang kedua, apakah dia seorang pemabuk, peminum minuman khamr? Apakah dia akan dikeluarkan dari umatmu ya Rasulullah? Jika dia bertaubat dan memang umatku ini lemah, dia peminum khamr, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tetap beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan dia masih terhitung sebagai orang yang beriman. Kemudian kalau mencuri, kemudian kalau sampai membunuh, kalau sampai melakukan hal-hal yang tercela, faliyadzubillah min dalik, Allah masalimna wa iyyakum, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita semuanya. Sampai dia melaksanakan pembunuhan, termasuk umatmu enggak? Iya, dia termasuk umatmu ya Rasulullah. Minum khamr termasuk umatmu. Lantas apa yang terkeluar daripada umat Nabi Muhammad? Bisa dipastikan orang yang melakukan dosa ini dia tidak akan membawa iman, dan pasti orang yang melakukan perbuatan ini dia tidak beriman kepada Allah, karena tidak ada ciri khas, karena tidak ada ciri khas satu hal ini di umatku, kata Rasulullah. Apa itu ya Rasulullah? Mereka yang suka berdusta, kazib, para pembohong. Mereka adalah bukan dari umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah menjaga lisan kita dari perbuatan yang memang kadang-kadang orang jarang mempertimbangkan, tapi dusta jika dimiliki kepada seseorang dipastikan mereka bukan umat daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini khamsun yuftirna so'im, kategori pertama. Orang yang puasanya ditolak oleh Allah pahalanya, mereka yang berdusta. Wal ghibah, dan mereka yang suka membicarakan, mengkomunikasikan, bercerita tentang masalah aib saudara muslimnya. Apa sih ghibah itu? Ghibah itu apabila si pendengar tidak berkenan dengan apa yang kita bicarakan, itu namanya ghibah. Dan ghibah ini membuka aib. Itu memang ada beberapa hal yang diperbolehkan dalam syariat. Yang pertama yaitu ghibah, kita bongkar aibnya untuk orang yang akan menikah. Ada seorang laki-laki ingin meminang saudara kita, ingin meminang kakak kita, mungkin meminang adik kita, meminang putri kita, maka kita ghibahi, boleh. Kita cari aibnya, kita cari kesalahannya, kita diskusikan keburukannya, boleh. Karena untuk apa? Agar kita memilihkan
pasangan yang tepat untuk saudari kita, untuk putri kita, sehingga mereka tidak salah pilih. Jadi kita cari betul aibnya, kesalahan daripada orang yang akan kita ghibai. Itu bagaimana hukumnya? Boleh dighibai. Yang kedua, siapa yang boleh dighibai? Yaitu adalah pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim itu tidak boleh. Selain itu nggak boleh. Jadi ada dua. Yang pertama adalah ketika seseorang itu mau menikah. Yang kedua adalah ketika pemimpin yang zalim. Yang ketiga adalah adu Allah, musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Orang kafir, orang beriman yang mereka senantiasa memusuhi syariat Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal ini tidak berhak untuk kita ghibai di luar ini. Dia bukan pemimpin yang zalim. Dia bukan calon mempelai. Yang ketiga, dia bukan adu Allah, dia bukan musuh Allah, bukan kafir harbi. Kafir yang harbi, bukan kafir dhimmi, bukan kafir mu'ahad. Kafir harbi, kafir yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh kita buka aibnya, kita bongkar aibnya, karena memang dia dalam keadaan sedang ingin menyerang umat Islam. Selain itu tidak boleh, haram. Makanya kalau ada orang mengatakan, oh kita ini bukan ghibah, tapi sedang membicarakan aib kekurangan seseorang, Anda berarti telah menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Berarti Anda harus mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi. Orang yang mengatakan, wah kita bukan dalam keadaan menghibah loh ya, kita bukan dalam keadaan mengerasani orang loh ini, kita bukan dalam keadaan untuk membicarakan kesalahan orang, enggak. Tapi Anda kadang-kadang ini ada sekarang podcast membicarakan, mendiskusikan orang, dan sampai-sampai mengatakan kita bukan ghibah. Anda telah menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Berarti Anda harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat lagi. Anda berarti murtad, keluar daripada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Murtad itu kayak gitu. Jadi ini sesuatu barang yang telah Allah haramkan. Ini benar-benar ghibah, ini haram, tapi Anda mencoba untuk menghalalkan. Ini fikih, ini bukan main-main. Jadi kalau ada orang, wah yang namanya puasa itu bukan wajib, mubah, haram, Anda mengatakan seperti itu, Anda bisa murtad. Anda harus mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi. Jadi orang berbentuk ghibah, ini perbuatan haram tapi Anda halalkan. Anda mengatakan ini sesuatu yang mubah. Yang wajib Anda katakan sesuatu yang mubah, nggak boleh. Kalau sunnah kita katakan sebagai wajib masih boleh, tetapi wajib disunahkan nggak bisa. Sunnah diwajibkan bisa. Contohnya apa? Wudhu, mengusap telinga ini hukumnya apa? Sunnah. Tapi kita katakan sebagai wajib, bagaimana? Boleh. Tapi kalau kita mengatakan bahwa mengusap sebagian kepala ini hukumnya wajib, kita katakan sebagai sunnah, maka tidak boleh. Itu daripada adilahnya, usulnya. Jadi kalau orang ingin memberikan satu bentuk hukum, ambillah dari fikih. Fikih mengatakan ini haram, Anda halalkan, Anda murtad berarti. Fikih mengatakan ini haram, mengatakan ini halal, Anda haramkan, Anda juga murtad. Anda harus mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi. Falyadubillah min dalik. Jangan main-main orang itu berfatwa. Jangan membolehkan atau melarang tentang masalah syariat. Anda bukan ulama, Anda bukan penceramah, Anda bukan seorang alim, maka tidak berhak untuk berijtihad. Apalagi jelas-jelas hukum ini sharih, yang jelas, yang mu'tamad, tidak ada kekhilafan, tidak ada perbincangan antara ulama. Yang namanya ghibah ya haram, nggak ada ghibah itu boleh kecuali di 3 perkara tadi. Wallahu a'lam. Nah, dalam hal ini kita harus berhati-hati betul, menghindari segala sesuatu yang sifatnya ghibah. Dan ghibah ini ada rukunnya, ada rukun ghibah. Apa rukun ghibah? Ada orang yang dighibahi, ada mulutnya, ada lisannya yang digunakan untuk menghibai, ada yang menghibai dan ada yang mendengarkan. Jadi ada rukunnya ghibah. Ghibah itu tidak akan bisa sempurna kecuali ada mulut, ada kalimatnya, ada orang yang menghibai dan ada orang yang dighibai, ada orang yang mendengarkan. Lah kalau nggak ada orang yang mendengarkan, nggak terjadi yang namanya ghibah. Oh nggak ada kok yang mendengarkan siapa. Jadi kalau kita ingin termasuk orang yang masuk dalam ghibah,
Anda ikut serta untuk mendengarkan. Ikut serta untuk mendengarkan ghibah, termasuk dari golongan orang yang ghibah. Fal iyadu billah min dalik. Banyak hal yang orang ini nggak paham, yang perbuatannya bisa membuat dia ini keluar dari agama Allah. Di antaranya apa? Ada hujan turun, ya dicaci maki hujan. Murtad Anda. Wah, kurang ajar hujan. Anda kurang ajar hujan. Yang turunkan hujan itu siapa? Allah. Anda katakan kurang ajar hujan. Anda nggak terima dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Faliyadzubillah min dalik. Maka berhati-hatilah seseorang ini berucap. Karena ucapan itu terjadi karena komunitas. Ya, kalau komunitas kita nggak tepat, kita akan terperosok ke jurang yang Allah sesatkan. Faliyadzubillah min dalik. Wan namimah. Adu domba. Ada saudaranya saudaranya lagi bermusuhan, dia ngompor-ngompori ngompor-ngompori dia. Ada saudaranya lagi bertikai, dia ngompor-ngompori. Nah, ini kan banyak sekarang orang-orang ini sok-sokan mau jadi hakim, sok-sokan jadi hakim. Faliyadzubillah min dalik. Ya, sok mau nengahi orang, padahal kapasitasnya nggak ada sama sekali. Kalau kita mau menengahi ulama, kelas kita harus qadhi. Ada ulama berselisih, qadhi, hakim yang alim, yang mujtahid. Baca kitab nggak bisa, bahasa Arab nggak bisa. Mau nengahi hukum ulama, nggak masuk akal ya nggak begini. Ada berbeda pendapat di antara ulama masalah ijtihad, bentuk hukum fikih. Kita mau nengahi, tahu diri kita. Nah, ini banyak hal yang terjadi di antara kita ini. Orang yang sok-sokan ingin jadi hakim, sok-sokan ingin jadi penengah, seolah-olah dirinya mampu untuk menyelesaikan masalah, padahal tambah membuat runyamnya masalah. Faliyadzubillah min dalik. Semoga Allah menjaga kita, tubuh kita semua dari hal-hal yang Allah tidak kehendaki, Allah tidak ridhoi. Masya Allah. Namanya adu domba. Adu domba. Jadi ada saudaranya lagi bertikai, dia ngadu domba. Faliyadzubillah min dalik. Nah ini kadzib tadi, berbohong itu boleh. Kapan? Di antaranya untuk nengahi. Nengahi begini, ada orang cerita ke kita. Ada orang cerita ke kita, ngerasani saudara kita. Oh itu loh, orang ini seperti ini, dia suka musuhi saya. Terus kita berbohong. Nggak. Ada si A datang ke kita membawa cerita si B. Si A cerita, aku dirasani sama si B, katanya saya ini jelek, katanya saya ini ahlu maksiat, katanya saya ini seperti ini. Kemudian si B datang juga memberikan kabar yang sama. Memang si A tuh sukanya begini, si A tuh sukanya begitu. Kita sampaikan kepada si A, enggak kok, si B cerita kepada saya, kamu itu orangnya baik, kamu tuh orangnya soleh, orangnya luar biasa. Masa seperti itu? Iya, ini kan berbohong berarti, keluar dari fakta. Namun tujuannya agar umat Islam ini bersatu, tidak ada pertikaian, tidak ada permusuhan, tidak ada perpecahan, tidak ada qati'ur rahim, tidak ada putus silaturahmi. Bagaimana caranya? Dengan berbohong tadi. Maka boleh dalam syariat. Tetapi bukan taqiyah. Kalau taqiyah beda lagi. Taqiyah ada pemahaman taqiyah, berbohong itu pahala, berbohong kepada seseorang yang keluar daripada ajaran kita, namanya taqiyah, beda lagi. Itu ada pemahaman yang beda lagi. Ini berbohong agar semua orang ini bisa bersatu. Boleh agar terhindar perpecahan di antara umat Nabi Muhammad SAW. Wal yaminul kadzibah, dan bersumpah palsu demi Allah. Anda hati-hati ya dengan orang yang sering-sering mengatakan demi Allah ya, wallahi ya, demi Allah. Hati-hati, ini adalah orang yang suka berdusta. Ciri khasnya orang suka berdusta itu orang yang suka gemar gampang sumpah wallahi, apalagi sumpah menggunakan nama Allah, wallahi ya, demi Allah ya. Tetapi untuk meyakinkan seseorang yang dia ada keraguan atasnya, maka boleh. Tapi demi Allah ini berat. Karena apa? Walaupun jelas orang ini secara kasat mata dia berbohong, secara kasat mata dia ini jelas-jelas salah,
tapi dia berbohong menggunakan nama Allah, atau dia bersumpah atas nama Allah, demi Allah saya tidak mencuri misalnya, tapi jelas-jelas indikasi kuat dia memang mencuri, tapi ketika dia mengatakan demi Allah saya ini tidak mencuri, maka kita wajib percaya. Bahkan orang yang nggak percaya kepada orang yang menggunakan sumpah demi Allah, dosa. Ada orang sumpah kepada kita, Beb, demi Allah Beb, saya nggak mencuri, saya nggak percaya, dosa saya, karena dia sudah membawa namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana dosanya orang yang bersumpah atas nama Allah digunakan untuk berbohong? Di situ ada kutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang kalau sudah sumpah itu biasanya dia nggak yakin dengan dirinya, makanya dia menggunakan kata-kata sumpah yo, tenan yo, sumpah yo. Lah ini dia nggak yakin kepada kebenaran dirinya, maka dia embel-embeli dengan kata-kata sumpah tadi. A'udzubillah min dzalik. Wal yaminul kadzibah, sumpah palsu. Wan nadharu bi syahwat, dan melihat sesuatu yang memancing syahwat. Apapun itu. Anda lihat tembok, Anda syahwat, gimana? Termasuk lihat tembok Anda syahwat, orang kelainan, orang yang hypersex, lihat sedikit aja dia udah syahwatnya naik. Nah, ini termasuk orang yang khamsun yuftirna shaim, lihat apapun dia syahwat. Karena ada pembahasan tertentu sampai bagaimana dia sange syahwatnya sampai keluar sperma, tapi tidak dengan mubasyarah, tapi tidak dengan sentuhan, hanya dengan penglihatan. Dia melihat sampai dia keluar daripada sperma, batal enggak puasanya? Itu ada di bab yang akan kita bahas secara mendalam di kitab berikutnya. Ini hanya wacana aja. Jadi sangat detail sekali syariat ini, sangat detail sekali. Jadi kalau kita melihat sesuatu perempuan, kita melihat perempuan yang bukan muhrimnya, kemudian kok sampai syahwat, terus kemudian sampai keluar sperma, bukan dengan bimubasyarah, bukan dengan sentuhan, bagaimana? Maka tetap ada hukum yang telah ditetapkan oleh para ulama di kaidah fikihnya. Wallahu a'lam. Ini bisa saya sampaikan di pertemuan yang singkat ini, mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semuanya. Dan tetap setiap jam 4 kita akan laksanakan taklim, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kemudahan, sehingga kita istiqomah sampai menutup hari dengan benar-benar Allah ridho kepada kita. Karena ibadah yang paling agung yang sangat singkat ya majelis taklim. Majelis taklim Anda sebentar duduk di sini, kita bertafakur. Tafakkuru sa'atan khairun min ibadah sanatan. Anda berpikir sejenak perihal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih agung daripada kita ibadah selama 1 tahun atau ibadah bertahun-tahun. Jadi banyak hal yang menceritakan perihal orang yang majelis taklim ini luar biasa, karena diceritakan pula orang yang duduk di majelis taklim ini bisa menghapus dosa-dosa kita yang tidak mungkin diampuni dengan cara bertaubat. Kita bertaubat nggak diampuni oleh Allah, tapi dengan duduk majelis taklim kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seperti itu. Dan kemudian daripada orang yang duduk di majelis taklim ini lebih afdol daripada mengerjakan 1000 rakaat, lebih afdol daripada sedekah gunung emas sebesar gunung Uhud, lebih afdol daripada ibadah selama 1 tahun penuh hanya duduk sejenak di majelis taklim. Subhanallah. Maka saya undang juga segenap ikhwan, rekan-rekan yang ingin duduk majelis taklim. Mudah-mudahan kita setiap hari bisa duduk di tempat ini. Kita insya Allah setelah ini akan melaksanakan berbagi rezeki kepada saudara-saudara kita yang lain, untuk benar-benar merasakan bagaimana orang-orang yang di luar sana lagi kelaparan, yang mereka lagi di jalan mencari rezeki untuk keluarganya. Kita akan berbagi takjil kepada mereka, karena Rasulullah SAW benar-benar menyarankan bagaimana hebatnya seseorang itu ketika mau berbagi kepada saudara
sesama manusia, bukan hanya orang yang beriman kepada Allah, tetapi khususnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemenangan di bulan yang mulia ini. Allah tutup usia kita dengan husnul khatimah. Bahkan kemuliaan orang yang memberikan takjil ini, memberikan takjil ketika Sayyidina Ibrahim, Nabiullah Ibrahim, ketika Nabiullah Ibrahim ini beliau setelah usai membangun Ka'bah, maka ditanya bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, aku telah selesai menuntaskan kewajibanku ya Allah, yaitu dengan membangun Ka'bah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kabar kepada Nabiullah Ibrahim, ada pahala yang lebih besar daripada membangun Ka'bah. Ka'bah ini yang digunakan kemanfaatannya luar biasa, menjadi kiblatnya umat Islam, menjadi tempat diampuninya dosa-dosa umat Islam, tempat yang benar-benar diijabah segala doa dengan adanya Ka'bah. Tapi ada yang lebih agung dari Ka'bah, yaitu ketika kita memberikan makanan sesuap saja kepada orang yang kelaparan. Ini lebih agung daripada membangun Ka'bah. Subhanallah. Maka jangan kita sia-siakan waktu yang singkat ini, waktu yang tidak akan pernah kembali. Nafas yang telah kita hembuskan tidak akan pernah kembali lagi. Nafas yang telah kita hembuskan tidak bisa dibeli dengan mata uang apapun, tidak bisa ditukar dengan perhiasan apapun, sebesar apapun berlian kita, seberat apapun emas kita, nggak bisa untuk membeli satu nafas yang telah kita keluarkan. Maka kalau orang barat mengatakan time is money, waktu itu adalah uang, tapi tidak buat kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu adalah segala-galanya. Dengan waktu kita bisa mencari apapun, tapi dengan apapun kita tidak akan pernah bisa membeli waktu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan umur kita umur yang berkah. Setiap nafas yang kita hembuskan, tidak pernah kita melupakan Allah, tidak pernah kita melupakan Rasulullah. Allah bantu kita. Setiap nafas hanya memikirkan umat. Setiap nafas memikirkan dakwah di jalan Allah. Setiap nafas kita tetap ingin dicintai oleh Allah. Setiap nafas kita tetap ingin bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa 'ala man wa sayyidil imam al-habib Umar Muhammad Syarif bin Hafid wa 'ala man habibana Ahmad Jamal bin Abu Bakar Ba'agil wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan besok kita berjumpa lagi pukul 4. Saya sampaikan lagi kepada segenap santri yang ingin berbuka puasa bersama kita, bisa bergabung dengan kita majelis taklim. Kita lanjut berbagi takjil dan kemudian kita berbuka puasa bersama, kemudian dilanjutkan dengan sholat maghrib. Setelah itu usai boleh kembali ke rumah masing-masing. Silakan bagi mereka yang ingin bertemu dengan kami, duduk bersama kami di majelis ini, kami persilahkan. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.